Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dabani dari kelas PS 3C dari kelompok 7 yang membahas tentang tema hukum. Nah, kelompok kita ini mengambil tema hukum dengan judul Penegakan Hukum Berkeadilan Tilang. Nah, kenapa kita ngambil tilang? Karena kita tahu sendiri di Indonesia itu masyarakatnya kebanyakan menggunakan kendaraan pribadi, dan jarang juga kalau misalnya kita lihat warga sekarang tuh menggunakan kendaraan umum. Nah, kita tahu sendiri kalau misalnya orang Indonesia itu kebanyakan dan rata-rata, nggak kebanyakan sih, nggak semuanya sih ya, tapi rata-rata itu melanggar aturan lalu lintas. Contohnya kayak melawan arah, terus tidak pakai helm, part-part motor standarnya tuh tidak diperhatikan. Dan sekarang juga lagi marak banget yang namanya knalpot bro. Tindakan dari pemerintah sendiri yaitu diadakannya penilangan. Kita tahu sendiri teman-teman, kalau tilang itu sering banget terjadi, apalagi sekarang sudah diberlakukannya e-tilang. Kita tahu sendiri kalau tilang itu pasti siapa sih yang mau kena tilang? Nggak ada dong. Nah, kita juga akan membahas aturan-aturan apa aja supaya kita nggak kena tilang tersebut. Nah, dari pemerintah sendiri itu mengatakan bahwa efektivitas tilang itu sangat-sangat bagus lah buat mencegahnya dan mendapatkan efek jerah juga bagi penilangnya. Kita tahu sendiri kalau misalnya tilang itu pasti akan ada denda atau tidak, kita ditahan STNK-nya, kalau nggak motornya. Seperti kita tahu sendiri, langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah menilang, dan sekarang adanya e-tilang, yaitu elektronik penilangan. Nah, itu kita sudah bisa lihat sendiri ya, sekarang banyak kamera-kamera di jalanan. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan aturan-aturan apa saja menurut undang-undang. Saya akan menjelaskan aturan-aturan resmi mengenai tilang menurut Undang-Undang Desa. Apakah Anda pernah melanggar berlalu lintas? Walau selalu disiplin dalam berlalu lintas, namun tetap sekali mungkin lalai atau tidak sengaja melanggar aturan dan diberhentikan polisi yang bertugas. Kira-kira berapa sih denda resmi dari setiap pelanggaran dilakukan? Oke, mari kita bahas bersama. Oke, pertama itu ada prosedur penilangan. Polisi memberhentikan pelanggar wajib menyapa dengan sopan serta menunjukkan jati diri dengan jelas. Polisi harus menerangkan dengan jelas kepada pelanggar apa kesalahan yang terjadi, pasal berapa yang telah dilanggar, dan tabel berisi jumlah denda yang harus dibayar oleh pelanggar. Nah, dalam undang-undang tentang lalu lintas yang terbaru, sanksi denda atau tilang naik sekitar 10 kali lipat dengan kisaran 250.000 sampai dengan 1 juta. Nah, di sini saya akan menyebutkan daftar tilang untuk kendaraan terhadap pelanggar lalu lintas. Nah, teman-teman, yang pertama itu ada setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan selama 4 bulan atau denda paling banyak sebesar 1 juta menurut pasal 281. Dan yang kedua, ada setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tidak dapat menunjukkan saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000 menurut pasal 288 ayat 2. Dan yang ketiga, ada setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasangi tanda nomor kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000 menurut pasal 280. Dan yang keempat, setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000 menurut pasal 285 ayat 1. Dan yang kelima, setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000 menurut pasal 285 ayat 2. Dan yang keenam, setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000 menurut pasal 278. Dan yang ketujuh, setiap pengendara yang melanggar lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000 loh menurut pasal 287 ayat 1. Yang kedelapan, setiap pengendara yang melanggar atau
aturan batas kecepatan paling tinggi nih atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak sebesar 500.000 loh. Ini menurut pasal 287 ayat 5. Dan yang ke-9, setiap pengendara yang tidak dilengkapi surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan juga, dan dendanya itu paling banyak sekitar 500.000 menurut pasal 208 ayat 1. Dan yang ke-10, setiap pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak sebesar 250.000 menurut pasal 289. Nah, sekarang yang ke-11 nih, setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak sebesar 250.000 menurut pasal 299 ayat 1. Jadi kalian harus pakai helm ya, walaupun kalian tuh cuma dibocing aja, karena itu demi keselamatan kalian semua. Dan yang ke-12 nih, setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak sebesar 250.000 menurut pasal 293 ayat 1. Karena yang ke-13, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak sebesar 100.000 menurut pasal 293 ayat 2. Dan yang terakhir nih, yang ke-14, setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000 menurut pasal 294. Jadi kalian nih kalau mau belok hati-hati, lihat dulu spionnya, nyalakan dulu lampu sennya. Nah, jadi untuk teman-teman selalu patuhi rambu lalu lintas ya. Kebiasaan mengabaikan itu bisa membahayakan keselamatan orang lain dan diri kita sendiri loh. Mempraktikkan tertib lalu lintas bukan sekadar mencerminkan kepribadian diri sendiri, tapi juga menekankan kecelakaan lalu lintas. Makin sering melanggar lalu lintas, makin sering pula uang Anda melayang untuk membayar denda. Tapi yang paling fatalnya, dari keseringan melanggar adalah kemungkinan besar jadi korban kecelakaan. Cintai diri Anda sendiri dan keluarga yang menanti Anda pulang dengan selamat. Penegakan hukum tilang di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan yang membutuhkan tinjauan mendalam dan pengembangan strategi untuk menanggulanginya. Identifikasi masalah utama menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dan implementasinya di lapangan menjadi salah satu akar permasalahan. Hal ini menuntut evaluasi dan revisi regulasi untuk menyesuaikannya dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini. Penerapan teknologi modern dalam proses penegakan dapat menjadi salah satu solusi terbaik untuk mengatasi kelemahan sistem yang ada. Pelatihan dan pendidikan bagi petugas penegak hukum juga memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum tilang. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, petugas akan mampu bertindak secara lebih profesional dan adil. Pelatihan juga harus mencakup pengenalan kepada metode-metode penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif. Partisipasi aktif masyarakat dalam memantau dan melaporkan pelanggaran juga dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Melalui pemberdayaan masyarakat akan tercipta kondisi yang kondusif untuk mendukung pengawasan dan pelaksanaan aturan yang adil. Langkah pertama yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum tilang adalah dengan mengidentifikasi semua kendala dan tantangan dalam penegakan hukum tilang. Ini termasuk memahami aspek-aspek regulasi yang tidak efektif, adanya korupsi, dan sikap masyarakat yang cenderung menolak mengikuti aturan lalu lintas. Yang kedua, kita dapat melakukan evaluasi komprehensif terhadap aturan dan regulasi yang berlaku penting untuk mengungkap celah dan kelemahan yang ada. Proses evaluasi ini harus meliputi penilaian terhadap efektivitas hukuman, prosedur pengadilan, dan metode penegakan pelanggaran. Yang berikutnya, kita dapat memanfaatkan
teknologi dalam penegakan hukum tilang. Implementasi teknologi mutakhir seperti kamera pengawas, sistem tilang elektronik, dan database terpadu bisa memperkuat transparansi efektivitas penegakan hukum tilang. Teknologi memungkinkan identifikasi dan penindakan pelanggaran menjadi lebih cepat dan tepat. Kita juga dapat melakukan pembaruan dan pengembangan kebijakan penegakan hukum tilang. Pentingnya pembaruan dan pengembangan kebijakan penegakan hukum tilang untuk menyesuaikan dengan situasi terkini dan mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Ini termasuk memperhitungkan faktor teknologi, sosial, dan budaya untuk menciptakan regulasi yang lebih efektif dan adil. Regulasi yang sudah ada menunjukkan bahwa banyak aturan yang belum dioptimalkan penggunaannya. Regulasi terkait hukum tilang perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Kemajuan teknologi seperti sistem tilang elektronik seharusnya lebih dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam penegakan hukum. Kebijakan dan sanksi yang tegas juga merupakan bagian penting dari strategi penegakan hukum tilang. Perluasan sanksi tidak hanya pada aspek denda, tapi juga dalam bentuk sanksi sosial dan pendidikan lalu lintas bagi pelanggar dapat menjadi alternatif. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tapi mendidik masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas untuk keamanan bersama. Saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran agar masyarakat tidak melanggar hukum tilang. Pelanggaran lalu lintas sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Cara mengatasinya dengan mengutamakan upaya preventif atau tindakan pencegahan dan represif. Pihak kepolisian setidaknya harus memahami betapa pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Salah satu tindakan yang harus menjadi perhatian polisi ialah sanksi pelanggaran yang tegas. Yang pertama, memberikan edukasi dan kampanye keselamatan berkendara. Kegiatan edukasi dan kampanye ini memiliki peran cukup penting untuk solusi mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh pelajar. Edukasi yang bisa diberikan kepada masyarakat mengenai aturan lalu lintas serta dampak bahayanya bila kita melanggar aturan lalu lintas. Kedua, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pengemudi. Dengan memberikan program untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pengemudi akan pentingnya aturan lalu lintas melalui pelatihan tinggi, kemampuan, dan sertifikasi. Lalu yang ketiga, mengikutsertakan masyarakat sebagai bagian dari program lalu lintas. Mengajak masyarakat, khususnya para pengingat hukum masyarakat, untuk mengkampanyekan aturan lalu lintas tersebut secara pribadi, yaitu memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk melaporkan para pelanggar lalu lintas tersebut. Harapannya dari upaya preventif ini adalah untuk menyadarkan kembali pentingnya keselamatan berkendara di jalan raya, lalu menegakkan hukum yang tegas dan adil bagi semua pelaku pelanggaran lalu lintas. Dengan memberikan upaya hukum yang tegas dan adil bagi semua pelaku pelanggaran lalu lintas, tak terkecuali bagi pemerintah, lembaga kepemerintahan, dan lembaga penegak hukum lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dari pihak kepolisian setidaknya harus memahami betapa pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Salah satu tindakan yang harus menjadi perhatian polisi ialah sanksi pelanggaran dan penjagaan lalu lintas adalah suatu kegiatan pengawasan lalu lintas yang setidaknya dilakukan secara rutin oleh pihak kepolisian pada tempat-tempat tertentu yang diadakan sesuai kebutuhan, terutama bersifat pencegahan, perlindungan, pelayanan terhadap penggunaan jalan bila menemukan pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas, segera mengambil tindakan represif sesuai prosedur yang berlaku.